Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan khusus untuk mengcover H-bar ya, Hedera Hashgraph. Kenapa? Karena memang Hashgraph ini tanggal 19 Agustus, dia bentar lagi mau ada event juga. Kita bisa lihat dari sini, mana ya? Nih, event Agustus 19 gitu ya. Jadi kita mau lihat apakah dengan ada event ini H-bar bisa naik juga. Kalian nggak usah panik, kalau lihat dari CoinMarketCap memang ini kelihatannya 9% penurunan ya. Tapi kita lihat secara makronya atau secara keseluruhan di market crypto, ini sebenarnya ya rata-rata juga turun gitu ya, bukan hanya H-bar tapi rata-rata turun. Tapi ini kita bahas mungkin nanti di video selanjutnya aja. Di sini kita khusus membahas analisa teknikal untuk H-bar di 2021 dan eventnya. Oke? Kita review fundamentalnya sedikit. Dia ranking 57, harganya 0,22 sen atau sekitar 3 ribuan di rupiah. Maksimum supply-nya itu sekitar 50 billion atau 50 miliar. Tapi yang menarik adalah circulating supply-nya ini sebenarnya masih sangat sedikit ya. Hanya ya 20% lah, 19% sekarang. Belum sampai 10 miliar. Jadi mungkin masih ada potensi untuk H-bar sendiri. Kalau saya rasa mungkin 0,5 sen atau setengah dolar itu pun untuk H-bar masih sangat masuk akal, reasonable price juga di untuk akhir tahun dan lain-lain. Nanti kita lihat dah untuk analisa teknikalnya sendiri. Nah, kita bahas apa nih? Kita bahas dulu dari fundamentalnya sedikit. Nah, ini adalah websitenya H-bar. Kita lihat dia punya partnership, dia punya govern punya organization ya. Tapi kita nggak usah membahas khusus karena saya sudah ada video. Kalian bisa nonton di sini. Nanti saya kasih linknya di atas gini ya. Kalau kalian mau fundamentalnya, kita akan fokus ke dalam dia punya event dulu. Jadi di sini kita bisa lihat ini ada eventnya. Eventnya Hashgraph itu apa? Atau H-bar. Di sini kita bisa lihat nih, dia punya network itu ada mainnet, testnet, sama previewnet. Ada 3 ya. Intinya di sini dia kasih tahu ada testnet sama mainnet. Testnet ini biasanya untuk testing dulu. Jadi tesnya bagaimana kalau berjalan lancar, ini update-nya akan dimasukkan ke dalam mainnet untuk network yang sebenarnya mainnya gitu ya, yang apa namanya ya, pokoknya yang mainnya lah. Nah, di sini kita lihat ada current version ya, yaitu untuk kalau current version sekarang itu sekitar version 16 gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, upcomingnya itu 17 gitu ya. Jadi sini kita do our own research, bagaimana menurut kita efeknya gitu ya. Dan kalau based on my research atau dari research saya, ini sebenarnya mainnet yang ke-17 ini nggak begitu ada signifikan sebenarnya kalau kita baca dari dia punya description gitu ya, hanya untuk NFT dan ada beberapa tentang transaction-nya juga. Nah, untuk mainnet-nya sendiri di schedule-nya itu sekitar September 2, 2021, sedangkan testnet itu Agustus 19, 2021. Lalu di sini yang menariknya juga di sini kita bisa lihat latest release-nya. Jadi sebelum-sebelumnya nih dari version 16 ini kalau kalian di sini sampai version 7 gitu ya. Tapi ini kita lihat aja nih, ada tanggal-tanggalnya juga. Jadi, apa yang saya lakukan untuk research-nya, ini saya lihat, ini ada beberapa tanggal kan. Jadi, contohnya nih, mainnet Agustus 5, 2021, testnet Juli 22, 2021. Nah, kita masukkan nih tanggal ini ke dalam chart gitu ya. Dan ini ada chartnya, tadi berapa? Agustus 5, ini adalah mainnet launch, warna oranye, kita kasih tanda. Juli 22, testnet launch gitu ya. Dan selanjutnya, kita kasih lihat lagi yang ke-15, Juli 1, Juni 17. Oke, Juli 1 warna oranye karena dia adalah mainnet. Lalu testnetnya Juni 17 seperti ini, lalu berikutnya lagi dan seterusnya nih. Sebenarnya kalian bisa lihat, bisa panjangin lagi gitu ya, tapi di sini kita kasih contoh aja seperti ini. Oke, jadi menurut saya apakah ada efek atau enggak? Kalau menurut saya sendiri, kita perhatikan dulu nih. Based on historical, dia punya update dari mainnet ke testnet gitu ya. Memang dia bagus untuk upcoming release-nya. Saya sendiri juga kalau H-bar ini untuk trading, swing trading itu mungkin masih oke juga, bahkan buat investasi juga oke. Nah, kita bisa lihat dari dia punya price movement atau price action di mana dia testnetnya keluar, sebenarnya ini nggak ada sesuatu yang signifikan, malah turun sih. Kita bisa lihat pada saat launching malah selanjutnya bakal turun gitu ya. Ini juga di sini bahwa kita bisa lihat, kita kasih tanda. Kecuali di tanggal ini nih, di tanggal Juli 22. Ini di mana berpas-pasan juga dengan mana nih? Juli 22 berpas-pasan juga dengan testnet update completed. Udah selesai juga gitu ya. Di sini pada saat mainnetnya keluar malah nggak begitu ada signifikan, malah sideways gitu ya. Dan besok ini adalah penentuannya nih, apakah dia bisa naik atau enggak. Tapi kalau menurut saya sendiri gitu ya, kenapa ini bisa naik? Kalian harus lihat juga apakah ini gara-gara testnet atau gara-gara crypto marketnya sendiri. Kita tahu di Juli 22 nih, saya kasih chart Bitcoin, Juli 22 di sini. Oke. Ini harga Bitcoin udah persis di bottom gitu ya, dan dia recovery. Jadi mungkin ini bukan karena efek dia H-bar punya event, tapi ini gara-gara secara dari
keseluruhan di market crypto sendiri ini mau recovery gitu ya. Jadi bukan H-bar doang yang naik, tapi kayak koin-koin lain juga naik seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini H-bar ini lebih ke arah mengikuti keadaan market dulu sih sekarang. Pada saat dia koreksi juga di sini, dia koreksi bukan karena eventnya keluar, testnetnya keluar, dan langsung jatuh. Bukan karena itu, tapi karena kita tahu juga nih, di bulan Mei sampai bulan Juni, market crypto kan turun. Gitu ya, koreksi. Makanya dia juga koreksi seperti itu ya. Dan di sini juga, di 22 Juli kita tahu sendiri juga, bahwa market crypto ini rebound. Kayak mau recovery gitu ya, makanya dia juga naik. Jadi ada efek di sini. Namun, apakah sekarang, pertanyaannya apakah naik atau turun? Kalau menurut saya sendiri, kalau kita lihat kan sekarang kita turun nih. Kita lihat dari keseluruhan market crypto turun ya. Jadi kalau misalnya besok, let's say kita naik, H-bar naik, ini bukan karena eventnya. Kemungkinan besar bukan karena event. Event itu akan menjadi faktor, tapi faktor pendukung aja. Jadi main eventnya mungkin lebih ke arah, kenapa dia bisa naik? Karena majority dari market ini juga hijau, gitu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Nah, nanti kita bahas juga langsung ke dalam trading view dulu nih. Secara teknikalnya bagaimana, secara keseluruhannya, dan target di 2021 gitu ya. Oke, kita ambil dari H-bar sendiri, dia membentuk triple top ya di atas. Kita bisa lihat di sini. Berarti benar-benar di sini dia ada resistennya, tapi saya taruh resistennya di sini nih. Di level Fibonacci yang keduanya, bukan yang pertama. Jadi di sekitar level 0,40 sen, 0,39 sen gitu ya. Karena memang di sini hanya shadow candle-nya doang nih. Kalau kalian lihat di ini, kita zoom. Yang kelihatan di atas ini hanya shadow candle-nya doang. Body candle-nya itu sebenarnya di bawah. Jadi sebenarnya di sini baru resisten yang sebenarnya gitu ya. Karena dia nggak berhasil kuat, nggak berhasil bertahan, dia turun lagi. Istilahnya seperti itu. Nah, makanya kita taruh resisten yang kuatnya itu di sekitar 0,786. Itu satu. Lalu kemarin kita juga bahas di video sebelumnya itu tentang accumulation zone-nya. Jadi kalau saya lihat dari H-bar sendiri, yang akan menjadi resisten kuat dia itu di sini 0,382 atau sekitar 0,26 sen. Jadi di level ini akan menjadi accumulation zone-nya. Jadi pada saat H-bar keluar dari zone ini, jadi dia bisa keluar, mungkin dia akan sideways sendiri terus keluar dari sini. Ini akan yang baru ada boost gitu ya, ada tambahan, ada kenaikan tambahan setelah dia keluar dari resistennya sendiri. Seperti itu sih kalau saya lihat untuk H-bar. Target kita berapa? Kalau target sendiri sebenarnya untuk H-bar kalau saya lihat ya, ini mungkin ya tadi kita udah mungkin bilang setengah sen atau setengah dolar ya, 0,5 sen gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dari Fibonacci levelnya sendiri itu bisa di 0,57, 0,63 sampai ke hampir 1 dolar. Kalau 1 dolar mungkin terlalu optimis, walaupun bukan berarti nggak mungkin juga sih. Tapi saya cukup realistis yaitu mungkin di sekitar di tengah-tengah inilah 0,60 sen mungkin akan masih terjadi untuk H-bar sendiri di akhir tahun, atau mungkin nanti kita lihat lah perkembangannya bagaimana. Oke, kita masuk ke dalam level buy sendiri. Level buy kira-kira H-bar di berapa? Kalau menurut saya sendiri, untuk sekarang sebenarnya karena koreksi, ini a good time to buy untuk H-bar ya. Pertama adalah mungkin besok dia recovery, tapi dia juga ada additional stuff juga yang kita bilang dia ada event. Mungkin karena orang-orang tahu, wah ini H-bar bakal ada event, ada testnet update, mungkin mereka akan masuk, volume yang masuk tuh lebih banyak. Jadi itu mungkin bisa terjadi juga. Jadi ada bentuk optimis lagi gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian mau masuk untuk H-bar, siapa tahu dia bisa naiknya recovery-nya lebih cepat karena dia ada event, ada faktor pendukungnya lah ya. Jadi mungkin ini hal yang bagus juga masuk di harga sekarang atau mungkin sekitar 0,22590 gitu ya. Dan ini kita bisa lihat juga ambil dari Fibonacci yang lebih kecil. Di sini untuk kalian yang untuk kalian yang mau lihat analisa di IDR-nya itu nanti ya kita analisa di akhir video. Nah, untuk yang di sini sama juga kita ambil dari Fibonacci yang lebih kecilnya lagi gitu ya. Kita bisa lihat nih saya ambil persis di resistennya, bukan di shadow candle-nya gitu ya. Karena di sini cukup valid lah kalau menurut saya. Dan ini kalau misalnya kita lihat di sini berpas-pasan juga di level 0,236 di golden ratio-nya juga gitu ya. Jadi memang level sekarang ini level yang bisa dibilang level buy untuk H-bar yang baik, 3.200, 3.300 atau di 0,22 sen seperti itu ya. Kalau misal kalian mau nunggu lagi, saya belum, kalau misal market koreksi lagi mungkin dapat, tapi ini udah terjadi sih sebenarnya. Kita bisa lihat ini ada candle shadow di bawah. Kalau kita zoom di level sini ya. Nah, ini berpas-pasan juga di time frame daily dengan exponential moving average-nya 50. Jadi sebenarnya kalau H-bar sih saya yakin seharusnya 80% sih dia akan kuat menahan support ini nih. Kalau kalian takut misalnya kita akan mengalami koreksi tambahan ya, kalian mungkin bisa beli di sini. Tapi kalau kalian mau
beli sekarang aja. Kenapa? Karena mungkin besok bisa naik di pump dengan hipotesis kita seperti itu. Ya nggak apa-apa beli sekarang karena harganya cukup murah juga dengan koreksi. Lalu kita bahas di ini Indodax sendiri hampir sama juga, kita mengambil Fibonacci-nya, levelnya oke. Dan ini untuk beli levelnya itu sekitar 3.200, 3.300, bahkan harga sekarang pun masih termasuk murah lah. Ini kalau kita lihat ini terdiskon sekitar 12%, jadi cukup oke. Dan kalian bisa lihat juga kita ambil Fibonacci yang kecil juga nih, hampir sama juga dengan yang tadi. Nah, dengan Fibonacci yang kecil kita tarik di sini. Ini juga sama nih, 0,618 kan, sama persis. Jadi ya sekitar 3.300, 3.200. Kalian bisa akumulasi dengan target kita. Mungkin kalau bisa dia pump, dia bisa tes kembali lagi ke level 4.000. Atau bahkan kalau misalnya dia bisa breakout, ini sih sebenarnya yang tadi saya bilang, ini accumulation zone gitu ya. Kalau misalnya dia breakout dari bawah sini, gitu ya, dia breakout dari zone ini, mungkin ya dia akan terbangnya lebih cepat lagi lah, seperti itu. Recovery-nya lebih cepat. Oke. Intinya seperti itu dengan target. Oh, tadi kita belum lihat target short term-nya ya. Target short term di sini nih. 4.900 bisa, kalian mau lihat tadi di 4.000 juga bisa. Gitu ya, untuk target trading aja nih kalau kalian mau scalping atau trading harian atau mungkin tunggu beberapa hari aja. Yaitu ini adalah targetnya di level belinya di level sekarang. Dan atau enggak kalau kalian menunggu mungkin di 3.000-an, tapi kalau menurut saya 3.000 ini belum tentu dapat sih 3.000. Oke. Tapi ya untuk referensi aja seperti itu ya. Dengan target kita kalau misalnya di Indodax jauh sekali, ini mungkin H-bar dan di level sini nih ya 8.000 untuk H-bar masih cukup lah, karena kita lihat dari supply-nya juga walaupun masih banyak, tapi circulating supply yang available sekarang ini relatif sedikit dan dia punya partnership juga banyak sekali perusahaan ternama seperti itu ya. Jadi itu aja sih analisa saya untuk H-bar. Semoga kalian tahu demand zone-nya di mana, tradingnya di mana, level support, key support dan resistennya juga tahu gitu ya. Ini juga nih tambahan lagi di level 0,618, persis juga nih di level 5.000. Oke, kalau kalian mau TP juga di sini level ini. Itu aja sih untuk H-bar. Semoga kalian tahu dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. And see you in the next video. Bye bye.